Iya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu ya guys ya. Tanggal 9 Oktober sekitar jam 8.15 pagi nih ya. Ya, ini juga pertama kalinya ya saya record pagi hari ya. Karena memang bursa juga sedang tutup. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini, di hari Minggu ini santai aja ya, tidak terlalu berat begitu berbincangnya. Eh, Ya, jadi kita mengenal ya dua jenis income yang uh, kita dapatkan nantinya di bursa saham. Yang pertama yaitu dari capital gain, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari income dari dividennya, ya, dividen dari emiten yang kita pegang begitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau capital gain itu adalah income ya atau uh, keuntungan yang kita dapatkan itu dari selisih harga beli dan harga jual begitu loh, harga jual dan harga beli. Misal kita beli di 4.000 begitu, kemudian 3 bulan setelahnya harga sahamnya sudah 4.500 begitu, berarti selisihnya adalah 500 per lembar saham lah. Itulah yang keuntungan yang kita dapatkan, itu capital gain. Kemudian kalau dividen, dividen itu adalah income yang kita dapatkan ya dari pembagian laba bersih suatu perusahaan atau emiten yang kita pegang begitu dengan DPR yang sudah ditentukan oleh perusahaannya pastinya seperti itu. Nah, hari ini ya pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Mungkin juga dari kalian ada yang penonton pemula begitu mau menghitung kira-kira saya mendapatkan dividen berapa sih nanti di pembagian dividen begitu loh. Mungkin juga di pembagian dividen sebelumnya kok tidak sesuai apa yang sudah saya ekspektasikan dengan realitanya di lapangan, kok cuma dapat segini dividennya begitu. Nah, kita hari ini akan menghitung sama-sama ya, belajar menghitung sama-sama terkait dengan dividen yang akan kita terima seperti itu. Caranya bagaimana sih? Nah, ini saya sudah coba ya, kita pakai contoh aja BBRI ya. Bukan berarti ini juga saya merekomendasikan saham ini, bukan, tapi memang perbankan ya, khususnya BBRI, BCA, begitu BNI, begitu ya rutin bagiin dividen gitu. Jadi enak, udah ada datanya begitu. Nah, ini kita pakai data yang terakhir nih, 2021, tutup tahun buku 2021. Itu biasanya dibagikan ya dividennya itu ke tahun 2022 begitu ya. Nah, ini kan tanggal paymentnya tanggal 1 April ya guys ya, tanggal 1 April. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus perhatikan dulu nih. Perusahaan ini ya mendapatkan net profit atau laba bersih ya di sini. Ini sudah ada keterangan. Itu sebesar 31 triliun guys, karena ini billion. Jadi net profitnya atau laba bersih dari BRI ini di tahun 2021 full year ya, itu adalah 31 triliun. Nah, kemudian ketika RUPS, begitu RUPS Rapat Umum Pemegang Saham, nah BRI ini sepakat untuk membagikan dividen dengan DPR 85%. DPR ini apa sih? DPR ini adalah persentase ya, persentase dividen yang persentase laba bersih yang akan dibagikan ke dalam bentuk dividen. Ini kan kita udah tahu nih, laba bersihnya full year itu adalah 31 triliun. Kemudian sepakat membagikan DPR-nya 85%. Berarti 85% dari 31% itu didapatkan 26 triliun guys. Nah, 26 triliun ini yang nantinya akan dibagikan secara rata sejumlah saham yang beredar di masyarakat. Ya, sejumlah saham yang beredar begitulah ya. Sejumlah saham yang beredar. Jadi 26T itu adalah 85% dari 31 triliun ya, total semua laba bersih ya. Nah, jadi itulah yang akan kita dapatkan 26T, tapi dibagi ke jumlah saham yang beredar. Misal kita punya 5 lembar saham begitu. 100 lah, 100 lembar saham. Berarti nanti kita hitung dulu
ya. Kita hitung dulu ini jumlah saham yang beredarnya ada berapa nih di sini. Jumlah saham beredar, oke, 150 miliar ya, kita bulatkan aja lah ya, 150 miliar. Nah, dari sini kan jadi nanti yang di sini nih 26T ini akan dibagikan ke 156 lembar, sorry, 150 lembar saham begitu. Ya, kita hitung aja langsung. Nah, di sini kan dia sepakat untuk membagikan dividennya 26T. Berarti 26 406 123 123 123 123 456 789 10 11 12 ya, 26 triliun ya guys ya. Nah, ini nantinya akan dibagikan ke sejumlah saham yang beredar, berarti dibagi dengan jumlah sahamnya ada 150 miliar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 150 miliaran ya guys. Oke, dari sini didapatkan bahwa nah ini adalah ya keuntungan dari per lembar sahamnya ya. Jadi kan udah dibagi nih, udah dibagi ke jumlah saham yang beredar, kemudian didapatkan 176. Ini yang dinamakan dengan IPS ya. IPS sorry, bukan IPS. Kalau IPS kan total ya dari 31T tadi ya. Kalau ini adalah keuntungan ya, keuntungan dari saham yang satu lembar saham begitu loh. Dividen dari satu lembar sahamnya itu adalah 176. Oke, kita lihat aja di sini. Ya, ini ya. 174 ya. Jadi ya ada selisih dikit karena tadi di sini sudah kita bulatkan 150 miliar begitu ya. Jadi di sini 174 ya. Ya kita pakai data yang ini 174 ya. 174 yang nggak ada bedanya sih ya kayak gitu. Nah, nanti ada dua cara guys untuk menghitung dividen yang kita terima. Yang pertama 174 ini ya. Kita tulis dulu 174 174,25. Ya, ada dua cara yang akan cara menghitung dividen yang akan kita dapatkan. Pertama, 174 ini ya dividen per share-nya ya, dividen per share itu dikali dengan total lembar saham yang kita punya. Misalnya kita punya 100 lembar saham di saham BBRI atau sekitar satu lot begitu. Berarti dikalikan dengan 100 guys. Ya, 17.000. Ini adalah ya, ini adalah dividen yang kita dapatkan ya, dividen yang kita dapatkan jika kita memegang satu lot begitu. Nah, itu cara menghitung yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dari juga dari dividen yieldnya guys. Nah, cara menghitung dividen yield bagaimana? Nah, cara menghitung dividen yield kan kita udah dapat nih untuk dividennya itu per share-nya per lembar sahamnya itu adalah 174,25 ya kan. 174,25. Nah, ini ya kan. Nah, ini dibagi dengan kita entry di harga berapa begitu. Misal kita entry pas di Kemdet. Kemdetnya itu di sini ya. Oh, sorry. Ini BSSR. Kita ubah dulu ke BBRI. Nah, itu yang pertama tadi ya lebih mudah. Nah, tapi kita juga harus tahu cara menghitung dividen yield juga. Nah, nanti dividen yield itu bisa kita jadi patokan untuk menghitung dividen yang kita dapatkan. Oke, BRI itu 10 Maret ya. Dia bagian dividen. Kita gedein dulu. Oke, di sini ya guys ya. Sekitar 4.570 ya. 4.570. Misal kita entry ya, entry pas kemdetnya begitu. Entry pas kemdetnya dari BBRI ini di harga 4.570-an guys. Ya. Nah, potensi dividen yieldnya berapa? Potensi dividen yieldnya
kita bagi dengan harga kita entry. Tadi kan ini 174 itu adalah dividen per share-nya ya. Per lembar saham dibagi dengan 4.570. Ya, dapat 3,8% guys. Ya, dapat 3,8% ya di sini. 4.570. Oke, ini 3,8 ya guys, karena harus kita kalikan dengan 100. Nah, 3,81. Nah, dari sini itu kita bisa hitung potensi dividen yang kita terima begitu. Gimana caranya? Caranya adalah misal kita punya 2 lot ya, punya 2 lot di saham BBRI ini begitu ya. Nah, berarti caranya adalah 2 lot itu kan berarti harganya berapa? 4570 ya. Ini kita ingat-ingat dulu 3,81 ya. Itu adalah dividen yield. 2 lot itu kan 200 lembar ya. Berarti ini per lembarnya tadi 4570. 4570 itu dikali dengan 200. Ya, sekitar 914 dengan tambahan misalnya pajaknya adalah 10% begitu kan. 10% berarti 900-an ya guys ya. 914 tambah 914. Ya, segini ya. Nah, ini kita beli BBRI pas kemdet di harga 4570 ya, 2 lot itu sebesar 914 ribuan guys. Ya. Tadi kan potensi dividen yieldnya adalah 3,81. Nah, ini kita kalikan dengan 3,81 aja. Dikali 3,81% ya nanti ya. Berarti dibagi dengan 100. Ya, 34 ribuan guys. Ya, 34 ribuan. Nah, ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan jika kita entry pas di kemdetnya di harga 4570 begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu dividen yieldnya. Tapi misal kalau kita entry-nya itu di harganya 4200, itu beda lagi guys ya. Tadi kan dividennya itu kan 174,25 kan. Ini ya guys ya, dividen per share-nya 174,25. Iya kan, ini kan. Nah, kalau kita entry di harga 4200 misalnya. Nah, dividennya juga akan berubah lagi. Berarti dibagi dengan 4200 guys. Oke, 4,1% ya. Ini kan dikali 100 nanti. Nah, 4,14% ya. Nah, ini adalah dividen yield ketika kita masuk di harga 4200 begitu ya. Nah, dividen yang akan kita terima berapa kalau kita masuk di harga 4200? Ya udah kita hitung aja kan, kita misalnya punya satu lot kita masuk di harga 4200 kan 420.000 ya guys ya, 420.000. Berarti ini dikalikan dengan 420.000 guys. Kalau kita asumsinya pajaknya adalah 0% ya untuk mempermudah perhitungan kita. Berarti 420.000. Nah, ini dibagi dengan 100. Karena persen ya. Nah, 17 ribuan guys. Ya, 17 ribuan tapi ini dengan asumsi satu lot guys. Nah, begitu. Jadi ada dua cara ya kita menghitung dividen yang akan kita terima. Yang pertama, per share-nya ini ya, dividen per share-nya langsung kita kalikan dengan total dari jumlah saham ya yang kita punya per lembarnya begitu. Misal kita punya 100 lot. Kita punya 100 lembar berarti 174,25 dikali dengan 100 lembar. 17.400-an. Nah, kayak gitu guys. Ya. Ya memang lebih mudah untuk pakai cara yang pertama, langsung dikalikan aja dengan jumlah saham yang kita punya begitu. Tapi tidak ada salahnya juga kita belajar sama-sama untuk
menghitung dividen yang kita terima ya berdasarkan dividen yield-nya. Karena dividen yield ini nanti yang akan apa ya, menjadi patokan kita apakah saham itu layak di entry atau enggak kayak gitu ya. Nah, itu sih guys. Tapi ya kembali lagi kalau kalian memang cuman mengandalkan capital gain-nya aja ya itu nggak ada salahnya juga sih, nggak ada strategi yang salah ya yang kita gunakan di dalam bursa efek atau bursa saham begitu. Tapi ya kembali lagi kalau saya pribadi ya saya lebih baik untuk mencari emiten yang pertama rutin bagiin dividen dulu. Kalau capital gain itu menyusul nanti. Kalau dividennya memuaskan ya memuaskan bagi para investornya, pasti juga harga sahamnya akan naik guys. Ya. Apalagi BBRI ini juga rutin bagiin dividen ya terbukti ya. BBRI ini kalau kita lihat di sini, ini kan harga sahamnya kan cenderung uptrend kan, gitu ya. Tapi memang ya setahu saya sih yang bagian saham-saham yang rutin begitu yang pertama adalah perbankan, yang kedua pertambangan begitu ya. Kalau capital gain sih ya menyusul aja sih itu karena ya tadi yang saya bilang kembali lagi bahwa kalian harus cari dividennya dulu, dividen yieldnya dulu yang pertama yang kalian cari. Lebih bagus itu di atas 10% dividen yieldnya. Cara menghitung dividen yield juga mudah ya. Ya tadi yang seperti yang saya katakan bahwa potensi dividennya dibagi dengan harga kalian entry ya, itu sih guys. Nah kemudian potensi dividen yield ya, potensi dividen yield itu juga bisa ditentukan ya, DPR-nya ya kita bisa tentukan itu dari 3 tahun terakhir. Ini kan dia kan punya DPR 3 tahun terakhir itu 60, 65 dan 85 guys. Coba kita hitung aja di sini. Kita juga bisa pakai rata-ratanya guys. 60 tambah 65 tambah 85 dibagi 3 data 70%an guys. Ini adalah potensi DPR yang akan dia bagikan ya di pembagian dividen selanjutnya, berarti di tahun 2023 kalau BBRI ini 70% loh. Itu lebih dari 50%, tapi tidak 100% yang menurut saya bagus. Kayak gitu sih. Ya. Nah, ini nanti kita lihat lagi untuk dividen yield-nya berapa ya, dividen yield-nya berapa. Nah, itu kita harus tahu dulu IPS yang dia punya berapa sekarang. Coba ya, kita back dulu. Ini langsung aja kita. Nah, IPS itu juga kalian bisa lihat juga di RTI, guys. Kita buka RTI-nya. RTI saham BBRI. Nah, 70% ini adalah DPR-nya tadi ya, guys. Ya, dia punya IPS ya, earning per share-nya itu adalah 327, guys. Berarti ini kita kalikan dengan 327. 327 karena persen ya 70-nya kan 70%, berarti dibagi 100. 228 guys ya. Ini adalah potensi dividen. Sekarang harganya berapa? BBRI 4.440 ya. Kalau kita entry sekarang kita dapat dividen yield berapa nantinya? Nanti dibagi dengan 4.440. Oke, dapat 5,1% guys ya, lebih gede daripada reksadana atau lebih gede dari 4%. Ya, ini menurut saya sih bagus, apalagi kan BBR ini kan rutin bagian dividen guys. Kayak gitu. Ya, ini sudah cukup gede sih menurut saya. Kayak gitu. Nah, tapi lebih bagus lagi ya cari saham-saham yang di atas 10%. Tapi memang kalau perbankan ya biasanya ya seginian lah. Dividennya tidak lebih dari 10%. Tapi ini udah oke sih menurut saya. Kayak gitu. Menurut saya ya ini bukan ajakan membeli juga, tapi saya cuman share saham-saham perbankan yang menurut saya bagus. Yang pertama BBRI, kedua BCA, ketiga BNI. Dah. BCTM bagus juga sih BCTM. Kayak gitu. Ya mungkin pembahasan kita yang ringan ini sampai di sini aja ya guys ya.
Ini juga weekend, bursa tutup, jadi nggak usah khawatir selama emiten yang kalian pegang ya itu fundamentalnya sehat, bagus, terus bertumbuh, dan juga rutin bagiin dividen. Itu yang paling penting ya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.